Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo, Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang mungkin bisa dibilang cukup menarik ya, karena dia memiliki keuntungan yang berlipat dan harganya kalau menurut saya masih cukup murah. Nah, saham apa itu? Eh, ini adalah saham dari SMDR atau Samudra Raya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, SMDR ini dia marketnya dulu deh. Marketnya itu 42% di Indonesia, 39,5% di ASEAN. Jadi ini lebih ke regional ya sifatnya. Sedangkan Middle East Asia hanya 17%. Nah, biasa kan kalau kita bicara logistik, misalnya logistiknya eh, apapun ya biasanya ya kayak misalnya minyak gitu ya, pengantaran minyak, pengantaran makanan itu kan sangat dipengaruhi sama kondisi winter ya, kondisi winter. Kalau misalnya kondisinya winter biasanya aktivitasnya makin banyak tuh, karena kan dibutuhkan di luar negeri. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadinya nggak relevan ya, karena 42 tambah 39 ya sekitar 80-an persen, lebih dari 80% itu di daerah Asia Tenggara. Nah, kemudian untuk kegiatannya itu pelayaran itu 93% ya. Sedangkan jasa pelabuhan itu hanya 6,8%. Nah, kalau kita lihat yang menarik adalah di perubahan dari tahun ke tahunnya ya, change year on year ya. Jadi last year di 48 juta, this year 193. Ya, usaha apa yang bisa dalam satu tahun naik kayak gitu? Wah, ini benar-benar kacau ya untuk revenue-nya naiknya sebesar itu. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Pertama, kita bahas tentang asetnya dulu ya, seperti biasa ya. Nah, kalau kita lihat, dia memang total asetnya meningkat tajam. Itu dipengaruhi bukan hanya karena peningkatan ekuitas, tapi juga dia nambah utang. Nah, ini kalau kayak gini saya biasanya akan cek benar-benar debt to equity rasionya sebenarnya masih sehat atau enggak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, aset itu kan bertumbuh bisa berbagai macam alasannya. Kalau dia di pertambahan utang, pertambahan laba, jumlah saham beredar nggak terlalu ya, nggak terlalu ada isu. Nah, untuk performa ini saya akan memberikan lampu hijau. Oke, berikutnya untuk debt to equity ratio. Nah, ini yang tadi saya lihat. Sebenarnya DER-nya nggak tinggi-tinggi amat ya. Masih stabil di angka 1. Ya, bahkan turun ya dari tahun lalu. Cuman kita kan belum tahu nih. Debt to equity ratio tahun lalu ini karena long term debt atau short term debt ya. Anyway, ini cukup stabil di angka 1. Dan kalau kita lihat, um, sebenarnya ini bukan rendah ya, jadi sudah dalam kondisi yang optimum. Dan ini juga menyebabkan resiko investasi jadi cukup rendah. Saya akan memberikan lampu hijau ya untuk ini. Terus untuk cash, kondisi cash. Nah, ini cash rasionya di atas 100%. Kalau 100% dia bisa bayar short term debt-nya pakai uang cash. Jadi ini aman. Kondisinya juga reversal ya bentuknya. Terus kalau kita lihat dari cash flow-nya, yang warna biru ini operational cash flow-nya, dia benar-benar meningkat tajam ya dari operational cash flow-nya. Nah, operational cash flow-nya ini sebagian dipakai untuk investasi, sebagiannya lagi dipakai untuk aktivitas pendanaan atau bayar utang, itu yang negatif-negatif nih. Nah, itu setelah mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang untuk hal-hal tersebut, pendanaan dan investasi, cash flow netnya masih tetap jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini performa yang menarik ya. Di sini kalau kita lihat, ya, kalau cash rasionya tinggi, utang jangka pendeknya bisa dibayar menggunakan uang cash. Jadi ini uh, sebagai
mungkin kalau investor yang konservatif dia maunya harus ada uang cash ya untuk pendanaan yang sifatnya jangka pendek gitu. Ada juga yang lebih ke risk taker. Jadi nggak apa-apa cash ratio nggak nyampe 100%. Biasanya piutang itu akan dibayar oleh klien gitu kan. Nah, jadi ini tergantung orang aja sih. Kalau saya cenderung konservatif, uh, kalau ada cash bisa membayarkan utang jangka pendeknya. Nah, itu saya lebih prefer pakai cash. Jadi ini performa yang cukup menarik ya. Saya akan memberikan lampu hijau untuk ini. Kemudian untuk revenue-nya, di sini revenue-nya itu meningkat tajam. Nah, ini kita lihat ya, kurvanya seperti eksponensial ya. Nah, ini kalau eksponensial beneran sih mantap sih ya. Jadi revenue itu naik akibat beberapa hal. Ya, kebutuhan masyarakat meningkat lah ya. Strategi marketing perusahaan enggak, dan ekspansi market ya. Kalau tidak salah dia juga sering beberapa waktu yang lalu menambahkan armada-armadanya. Jadi ini termasuk salah satu bentuk ekspansi market untuk SMDR. Saya akan memberi lampu hijau di sini. Untuk net profitnya nih, ini juga bentuknya menarik ya. Tajam sekali ya, dari 300 sampai 1.700. Ini berapa ratus persen, banyak di atas 4 kali lipat ya. Terus untuk bebannya itu dibandingkan revenue juga jadi lebih tebal ya. Ini net profit marginnya artinya dibandingkan tahun lalu tebal banget nih. Artinya ini yang bisa dibagi-bagikan gitulah ya ke pemilik saham seperti kita. Mungkin dalam bentuk dividen, atau kalau saya lebih prefer mereka melakukan reinvestasi. Ya, jadi sorry. Nah, ini ya. Jadi kalau net profitnya naik, itu satu memang tadi ya penjualannya naik ya, revenue-nya tadi naik. Yang kedua memang net profit marginnya juga naik. Gap antara cost dan revenue jadi naik, sehingga yang bisa dijadikan profit juga lebih banyak dari biasanya. Saya akan memberikan lampu hijau ya di sini. Kemudian untuk return on equity, wah ini mantep banget ya. ROE 39,58% ini. Ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ROE itu kalau misalnya di deposito itu di kisaran 3%. Di reksadana itu di 7%-an. Dia 39%. Kebayang kalau dibandingkan dengan deposito, uangnya dimasukin ke deposito, itu berapa tahun itu? 39% ya. Nah, dia bisa lakukan dalam 1 tahun saja. Wah, luar biasa. Ini saya akan memberikan lampu hijau di sini. Kemudian untuk pricingnya sebenarnya PBV-nya trennya naik ya. Nah, ini plus minus sih ya. Kalau saya, walaupun PBV-nya naik gitu, kalau misalnya performanya bagus, pasti saya lebih prefer yang PBV-nya memiliki tren naik. Artinya untuk dia dapat gain dari kenaikan harga, chance-nya lebih tinggi daripada yang trennya turun. Walaupun dua-duanya sama-sama bagus, cuman biasanya kalau PBV-nya turun, itu strateginya adalah akumulasi tahunan misalnya ya, tiap tahun diakumulasi atau bulanan diakumulasi, nunggu momentum sampai PBV-nya naik. Itu kalau secara fundamental biasanya akan lebih beggarnya jauh lebih besar kemungkinannya. Kalau PBV-nya naik, biasanya memang ada banyak ada banyak kemungkinan buat saham itu untuk turun.
Tapi kelebihannya untuk memperoleh profitability dari investasi kita jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi ini quick return ya, quick return. Kalau kita lihat di sini harganya di 2.500. Kalau menggunakan pendekatan IHSG sebenarnya dia under value banget nih. Bisa di 12.000. Nggak tahu ya, ini kan perkiraan kasar ya. Jadi cuman kalau mengharapkan beggar harusnya bisa beggar gitu kurang lebih. Nah, Kak, tapi karena pendekatannya PBV, ya itu tadi saya bilang ya, kalau pakai PBV bond, jatuhnya dia di bawah gitu kan nilai rata-ratanya, sehingga kemungkinan dia untuk turun lebih besar. Nah, kita lebih make logik aja sih ya. PBV kan idealnya di angka 1, dia aja belum 1 gitu. Sedangkan banyak di perusahaan-perusahaan lain, saham-saham lain itu dia bisa sampai 2, 3, 4. Nah, itu ya the beauty of market, stock market ya. Kadang kita juga bingung nih kenapa PBV bisa di bawah 1 tapi performa sangat bagus. Nah, itu kenapa Anda harus nonton channel ini. Karena kadang-kadang ada aja yang kayak gini ya. Nah, ini kalau PBV-nya di bawah harga yang biasanya atau price to earning ratio-nya di bawah IHSG, merupakan tipe saham yang cukup diskon dan cocok untuk dilakukan pembelian. Cuman harus menyesuaikan kondisi teknikal dan isu yang berkembang di emitennya sendiri ya. Nah, ini saya akan memberikan lampu hijau untuk. Nah, ini kita akan summary-kan untuk asetnya bertumbuh ya. Pertumbuhannya akibat penambahan ekuitas maupun utang. Kemudian untuk debt to equity rasionya juga tadi so-so ya di angka 1, kemudian cash reserve-nya juga tinggi di atas 100%. Terus increasing profitnya meningkat sangat tajam, ini juga double. Dan low medium price. Oke. Dia sebagai dari PBV memang dia jatuhnya medium price. Tapi kalau berdasarkan performanya dia low price. Oke. Jadi ini sedikit strategi yang bisa saya gunakan. Sekarang untuk kelebihannya ya tadi ya kita double checklist untuk peningkatan keuntungannya. Untuk kekurangannya yaitu ya dia di atas PBV band, memiliki resiko untuk ditarik ke bawah gitu. Kemudian untuk kesempatannya ekspansi logistik ya, ini kalau kita mengikuti ya dia ingin melakukan ekspansi dengan kerjasama dengan logistik perusahaan lain juga. Dan tantangannya economic cycle. Nah, ini economic cycle ini agak tricky ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang itu secara economic cycle kita itu mungkin sudah mendekati peak ini ya ekonomi. Karena apa? Karena BI rate sudah mulai dinaikkan ya, BI interest rate itu ya, jadi 3, sekian. Nah, itu menandakan bahwa ada reversal ya dari pemerintah ingin bagiannya bull mau menciptakan kembali untuk menekan laju inflasi. Nah, itu jatuhnya di daerah sini nih. Kalau secara market sebenarnya masuknya ke utilities. Sedangkan logistik itu adanya di transportation ya, di 8 di early bull. Jadi ini masuknya cenderung secara economic cycle memang masih terlalu timingnya masih terlalu bergeser gitu ya. Tapi no problem ya. Karena ya kalau mengikuti pendekatan
economic cycle ini justru ini akan menjadi early investment ya, sebelum masuk ke early bull yang entah kapan ya. Jadi untuk my decision-nya, ini opini pribadi, dapat berubah berdasarkan perubahan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di skip enggak. Untuk short term trading karena dia trennya naik ya PBV-nya. Jadi ini oke sih buat short term trading. Artinya buat kalau mau copet-copet gitu ya istilahnya ya. Ngambil cepat itu bisa. Terus untuk wait for discount kayaknya enggak ya. Karena lagi rame juga SMDR. Terus medium term hold jelas bisa karena berdasarkan laporan keuangan terakhir. Untuk return investing bisa ya karena tadi untuk uh, profitability-nya juga tebal. Jadi kalau ngarepin dividen juga oke. Untuk capital gain investing juga oke ya. Karena secara price to earning ratio dia masih di bawah rata-rata ya. Jadi masih bisa naik tadi sampai 4 kali lipat. Ya itu hanya perkiraan aja ya. Jadi belum tentu juga beneran 4 kali lipat. Tapi the possibility is very high kalau misalnya cuma ngarep beggar atau gimana ya. Oke, itu disclaimer on juga sih. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan tentang saham-saham yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar kita analisa bersama. Terus kalau ada pendapat yang beda juga teman-teman bisa bilang di kolom komentar, nanti kita akan diskusi. Saya akan mulai coba untuk bikin live session ya di YouTube mungkin after hour. Tujuannya untuk screening saham sebenarnya. Jadi mau coba screening tapi sambil live. Ya kalau teman-teman join live saya nanti saya bisa coba untuk analisis secara live ya saham-saham yang teman-teman pilih ya. Jadi lebih cepat aja gitu dapat jawabannya daripada nunggu saya bikin video dan lebih interaktif juga karena mungkin saham-saham yang kita screening bersama itu saham yang sangat bagus tapi saya nggak akan bikin videonya karena khusus buat yang ikut live streaming aja. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video-video berikut.